Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat pemrograman desain web dengan cara yang berbeda. Kita gunakan ChatGPT untuk menghasilkan codingnya supaya lebih mudah ya, supaya lebih mudah dan lebih cepat. Tapi kita harus tahu dulu apa yang mau kita buatnya. Nah, sekarang file yang dibutuhkan nanti adalah yang pertama login, kedua target, ketiga loader, yang keempat dashboard, yang kelima landing page. Oke, ada 5 ya. Jadi landing page itu seperti yang pernah dipelajari, awal dari user itu masuk itu dari landing page, kemudian login pada saat form login untuk user ya. Kemudian ini adalah target loginnya, kemudian ada loader dan ada dashboard. Dashboard itu kalau sudah dapat login. Baik, tidak usah lama-lama, kita akan praktekkan bagaimana cara membuatnya. Pertama-tama buka dulu browsernya ya, ini. Kita buka browsernya, kemudian kita ketikkan ChatGPT-nya tentunya ya. Kita buka dulu ChatGPT-nya seperti ini. Oke, ini sudah siap untuk membuat ya. Kemudian kita juga coba buka examnya. Kita buka examnya, kita tes dulu seperti ini. Nah, kalau kondisinya seperti ini artinya examnya belum dihidupkan. Berarti kita hidupkan dulu ya. Kita hidupkan dulu, biasanya ada di C ya. Kemudian ada di exam. Kemudian kita cari exam control panel. Nah, ini ya. Kita klik 2 kali. Nanti akan muncul seperti ini. Kita start Apache dan kita start MySQL-nya. Oh iya, hari ini kita akan masuk ke MySQL ya. Kita akan masuk ke MySQL-nya. Nah, pastikan sampai jalan keduanya kayak gini ya. Nah, setelah jalan keduanya ini bisa di close karena dia akan berjalan di background. Kemudian yang ini kita refresh. Oke, seperti ini. Kemudian kita siapkan dulu si Notepad++ ++-nya. Oh iya, ininya kita buat foldernya dulu ya. Kita buat foldernya dulu, misalkan di sini kita akan buat foldernya. Kita buat folder namanya misalkan login ya. Kita buat folder namanya login. Selanjutnya kita buka Notepad++ nya ya. Ini Notepad++ nya kita buka. Kemudian kita close dulu deh semua supaya nggak susah. Oke, ini pastikan besar-besar tulisannya biar terlihat ya. Kemudian kita mulai request pada si ChatGPT-nya. Oke, yang kita minta di sini di ChatGPT-nya adalah yang pertama adalah buatkan dulu landing page-nya ya. Buatkan landing page dengan menggunakan HTML, CSS, Bootstrap, untuk menampilkan
website tentang pengembangan media pembelajaran. Oke, gini ya. Matematika. Pada menu berisi home, kemudian about, kemudian produk ya, kemudian login. Header dibuat dengan background warna biru navy dan footer juga dengan biru navy. Untuk bagian isi, background warna putih. Nah, kayak gini dulu ya, kita lihat hasilnya. Nah, setelah didapatkan ini ya landing page-nya, kita kopikan. Ini kita kopikan ke sini. Oke, kemudian kita simpan namanya landing page. Ingat tempatnya di htdoc login ya. Di sini kita simpan namanya landing page atau kita simpan namanya index ya, supaya pertama kali harus bukanya index atau landing page saja. Landing page titik php. Oke, sekarang kita coba lihat ya landing page tadi namanya. Landing page titik php. Oh, salah. Kenapa? Karena loginnya belum dia tulis ini. Login. Nah, ini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Website media pembelajaran matematika, kemudian di sini ada about, ada produk, ada login. Ya, seperti kita pernah belajar ya, yang minggu yang lalu kita akan buat loadernya dulu. Ya, buat loadernya kita buat dulu loadernya. Oke, saya kopikan saja yang minggu yang lalu. Oh, tidak ada ya yang minggu yang lalu. Terpaksa kita harus buat manual. Oke, kita buat manual. If iset dollar get menu maka menu sama dengan dollar get menu. Oke,
Kemudian if dollar menu sama dengan about, ini ini ya dikurung 2, maka include about titik php. Oke, ini nanti kalian buat sendiri yang about-nya ya, karena ini bagian dari yang tadi. Kemudian else if dollar menu sama dengan apa itu, produk ya, produk, maka kita include produk .php. Oke. Kemudian else if dollar menu sama dengan login, kemudian ini jangan lupa, jadi nanti loader tuh ada 2, loadernya untuk public dan loadernya untuk ini ya, untuk user. Yang dinamakan user adalah yang sudah login. Kalau bukan user itu belum login. Ini login titik php. Oke. Nah, else-nya adalah echo include aja ya. Else-nya sorry. Include welcome. Welcome titik php. Oh, jadi banyak ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang ini kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu namanya loader. Loader titik php. Oke. Nah, sekarang tutupnya. Jangan lupa tutupnya disamakan. Ini semua ini udah tutup ya. Oke. Nah, kita simpan. Nah, sekarang kita buka lagi yang si landing page ini. Kita lihat ya. Kita lihat di hasilnya. Nah, yang namanya ini nih adanya di menu welcome ya. Maka kita harus hapus dulu. Kita harus hapus si menu ini supaya jadi satu file sendiri namanya welcome. Nanti kita bisa oprek-oprek si welcome-nya ini. Oke, kita lihat di manakah menu welcome? Pasti di atas footer kan? Nah, ini kan. Ini menunya nih. Ini adalah menu welcome-nya. Maka kita dari sini ya, ini kita edit aja. Ini bukan, ini keterangan aja ya. Ini keterangan aja, ini welcome. Nah, sekarang si welcome-nya ini kita di bawahnya menu tuh ya, di bawahnya menu-menu, kemudian di sini ada welcome to media pembelajaran matematika. Nah, sekarang kita cut ya, Ctrl X kayak gini. Kemudian di sininya kita bikin file baru, Ctrl N sini, kemudian dipaste di sini. Ini Ctrl S ya, disimpan namanya welcome titik php. Oke. Nah, sekarang yang sisanya yang ditinggalkan ini jadi apa? Ini jadi file ini ya. Ini akan jadi file loader, include loader titik php. Oke, sekarang kita coba jalankan lagi. Kita jalankan lagi ya, nggak kelihatan apa-apa ya. Kita refresh. Oke.
Nah, ini ya nggak ada, udah hilang. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini. Uh, kita lihat loadernya ya. Kita lihat loadernya. Bacaan loadernya itu adalah di sini si loader itu kalau iset menu, kalau menu get menunya ada, maka dikerjakan ini. Terus else-nya ada nggak? Nggak ada ya. Di sini nggak ada else-nya, maka kita buat else ya. Kita buat else kalau belum ada menu pertama kali, else, maka di sini kita tampilkan juga si welcome. Welcome titik php. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita refresh lagi. Nah, itu ya. Ini maksudnya kalau nggak ada apa-apa di sininya, nggak ada menu, nggak ada pas home gitu ya, itu harus tampilnya ini. Oke, sekarang kita bahas yang minggu yang lalu dulu ya, sebelum masuk ke yang utamanya. Kita harus buat menu dulu kan. Nah, ini ya. Ini menunya kemana? Kalau home larinya ke landing page. Landing page titik php. Kemudian about kita buat ini ya, variabel menu sama dengan about. Kemudian produk kita buat menu sama dengan produk. Kenapa huruf kecil? Karena di loadernya saya pakai huruf kecil ya. Ini menu sama dengan loader. Login. Nah, sekarang udah ya. Oke, saya contohkan bikin produknya. Atau nggak usah produk ya, jadi nanti ini kalau diklik akan error nih. Kalau diklik ini, belum di refresh ya, di refresh dulu, kita klik home, nah ini kosong akan muncul, about, nanti akan error seperti ini ya, karena apa, file about-nya belum dibuat. Produk akan error yang sama, login juga akan error yang sama. Nah, sekarang kita akan buat filenya login, karena bahasan kita adalah login ya. Untuk bikin file login di sini, ini ya, di sini kita minta aja, misalkan buatkan login form login titik php dengan targetnya dengan nama target titik php yang harus dimasukkan adalah username dan password. Form login dibuat dengan Bootstrap. Oke, coba kita lihat dulu ya hasilnya seperti apa. Oke, ini loginnya. Kemudian targetnya mana nih? Oh, dia nggak buat targetnya. Buatkan form login PHP dan atau buatkan form login ini ya. Buatkan form login yang terpisah antara target
antara form dan targetnya, koma gitu ya. Coba kita lihat lagi. Ini baru loginnya. Coba buatkan target untuk login dengan mengecek ke database. Oh, ini ya. Ini hasilnya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita coba. Jadi yang dari atas dulu, ini form loginnya ya. Form loginnya. Di form login ini kita buat dulu ya yang baru. Ini adalah form loginnya. Nah, ini form loginnya. Kemudian di sini ada action. Nah, salah actionnya. Ini harusnya actionnya ke target. As target ya. Ini udah semua. Oke. Ini kita simpan. Namanya login titik php. Nah, ini kalau dijalankan secara langsung juga bisa. Jadi kalau misalkan kita jalankan ya, kita bikin seperti ini, login titik php. Oh, salah manggilnya. Localhost / login titik php. Oke. Nah, ini hasil loginnya seperti ini ya. Hasil loginnya seperti ini. Cuman kan nggak enak kalau nggak ada bungkusnya, covernya. Nah, sekarang supaya masuk di cover itu sebenarnya tadi kan udah di-include ya. Jadi kalau kita kliknya dari sini, nanti ada munculnya di sini. Gitu. Nah, sekarang supaya atasnya nggak hilang, itu ada di sini di oprek di loginnya supaya dia nggak turun ya. Tuh ini nih margin topnya 100 gitu ya. Kita bikin 0 aja. Kita buat di sini. Jadi nanti yang nampak di kalian itu nggak nggak sama ya antara satu dan yang lain tuh nggak sama. Jadi harus disesuaikan dan harus dipahami dan dicari gitu ya. Kok begini, kok begitu? Jadi jangan nanya ke saya itu untuk itunya ya. Harus dicari bagaimana cara turunnya. Nah, ini contoh ya. Ini kan loginnya nempel nih. Gimana supaya bisa turun? Nah, itu harus dicari. Berarti kan harus di-enter. Di-enter sebelah mana? Di-enter sebelah login, ya. Di-enter sebelah sebelum login. Nah, ini kan harusnya turun. Ya, berarti di sini kasih break dulu. Kita lihat lagi. Ini coba-coba ya. Ini coba-coba. Tuh, turun kan? Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, sekarang enter username, enter password, kemudian di sini kita lihat nih ke target kan dia. Misalkan passwordnya eh luke 123, kita login. Nah, larinya ke target. Targetnya belum dibuat, maka kita harus buat dulu. Tadi kita udah minta di ChatGPT-nya buat target. Yang tadi kan, yang sebelumnya ini ke bawah. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, udah ya, kita simpan namanya target. Target titik php. Oke.
Oke. Nah, sekarang di sini saya bacakan dulu ya. Di sini harus ada servernya ya, server database-nya, kemudian password-nya. Di sini sudah dibuat kosong ya. Kemudian database name-nya. Nah, nama database name-nya kita buat misalkan namanya media 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 d media db ya. Nama database-nya media db. Kemudian ini koneksinya. Kalau misalkan salah maka akan bilang koneksi error. Kalau benar nanti dia akan ini kan dikirim username passwordnya. Kemudian di sini untuk melindungi dari SQL injection ada dikasih stripless ya. Kemudian ini query-nya akan dicocokkan ke tabel user. Ingat tuh, lihat tabel user ada S-nya. Terus di sini kalau autentifikasinya berhasil, lari ke dashboard titik php. Ingat ya, ini ke dashboard tuh, lihat. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita simpan dulu ya. Apakah ini sudah selesai? Belum. Kan tadi belum bikin database-nya. Nah, kita bikin database-nya sekarang. Oke, bikin database-nya ini kita balikan dulu ke sini. Kita bikin database dulu. Bikin database-nya bagaimana? Ketik localhost seperti ini. Nah, ini terus muncullah phpMyAdmin ya di sini kan. Klik phpMyAdmin, kemudian kita klik ya phpMyAdmin-nya. Ntar ada lama. Ups, apa ini? Servernya mati ya, servernya mati. Kita lihat lagi. Di sini kita buka lagi, tuh mati ininya. Kita hidupkan dulu. Oke, sampai hidup ya. Nah, udah jalan kan? Kita reconnect nih di sininya. Jadi, kalau servernya mati, nanti akan tampilnya seperti ini. Tuh ya, kalau benar seperti ini. Nah, sekarang kita mau buat database. Tadi kita sudah buat setupnya bahwa database-nya itu namanya adalah MediaDB. Oke, sekarang kita di sini diperbesar supaya enak. Nah, kebesaran. Nah, ini ya. Untuk membuat database, kita masuk ke sini. Databases ya. Klik sini. Kemudian kita bikin di sini database name-nya apa? MediaDB. Kemudian kita klik create. Oke. Dah. Nah, terus kita suruh bikin nama tabel. Nama tabelnya kita lihat lagi di sini. Di sini menyarankan nama tabelnya itu adalah user. Tuh, lihat. Nih, user ya. Select bintang from users. Maka kita buat juga nama tabel user. Di sini users. Kolomnya 2 aja. Kita klik sini. Nanti akan muncul ini ya. Nah, sekarang dia tabelnya apa aja? Di sini ada username, nih satu laginya password ya. Username sama password. Maka kita juga buat di sininya username. Kemudian ini kita buat varchar ya. Password. Kita buat varchar. Kita isi aja 50 ya supaya biar bisa panjang ininya ya, password username passwordnya. Nah, sekarang kita ke bawahin. Di sini ada InnoDB. Kita ganti di sini jadi MyISAM. Kalau InnoDB itu untuk enterprise ya yang besar.
Oke, saya kecilin dulu supaya bisa melihat ke kanan. Jadi di sebelah kanan tuh ada ini ya. Mana nih? Udah semua, kekecilan. Udah semua. Nah, sekarang kita simpan ya. Kita simpan. Oke, kayak gini. Nah, setelah disimpan, di sini belum ada primary key-nya. Primary key itu ada gambar kunci ya di sini ya. Kita bisa klik more ya. Kemudian klik primary ini. Untuk username itu harus unik ya, nggak boleh ada yang sama antara satu dan yang lainnya. Nah, kalau udah diklik username-nya apa primary-nya nanti ada kuncinya. Nah, sekarang sudah ada di sini, udah selesai. Oke, sekarang kita mau isi dulu namanya ya. Karena tidak ada manajemen filenya, maka di sini harus ada didaftarkan dari dalam. Contohnya seperti ini. Kita daftarkan namanya, kita klik insert, nanti di sini akan muncul. Oke, sekarang kita masukkan Luke passwordnya 123. Oke, go. Nah, sudah ada di dalam database, kita klik browse, lihat ada nggak ada isinya. Isinya ada di sini. Mana? Ini ya. Tuh, Luke 123. Oke, sekarang sudah ada semua. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kita refresh dulu yang ini. Kita masukkan yang tadi. Luke 123. Login. Login berhasil. Ya, loginnya berhasil. Kemudian kita never sini. Loginnya sudah berhasil, tapi dia nggak lompat, harusnya dia lompat ke dashboard ya. Kita cek dulu menu loginnya. Kita lihat di sini. Nah ini ya, tulisannya login berhasil. Supaya lompat ke sini, ke dashboard, ini harus di redirect ke halaman lain jika diperlukan. Nah kita redirect ya, redirectnya ke local host ini ya, ke dashboard. Nah sekarang kita refresh tadi ini, atau kita refresh dari sini, kita login lagi, set. Nah udah pindah ke dashboard. Nah sekarang kita buat nih dashboardnya, belum bikin kan? Buatkan dashboard menampilkan nah ini ya, buatkan dashboard.php. Ini enaknya biar tahu langsung dapat PHP. Buatkan dashboard.php untuk menampilkan pengelolaan web pembelajaran. Kita lihat sini. Sangat simpel sekali mintanya ya. Nah, ini dikasihnya sederhana. Oke, kita copy. Kok warnanya kayak gini ya? Kita copy. Kita paste. Kita simpan. Namanya dashboard.php. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasilnya yang ini ya. Oh,
namanya login. Salah. Bentar. Ini nggak boleh diakses langsung. Cek apakah pengguna telah login atau belum. Jika belum, redirect ke halaman login. Jadi karena ini uh, belum dibuat sesudahnya, jadi kita harus login ulang. Tapi ingat, ini kalau error dipindahinnya ke mana nih? Bukan ke login ya, tapi ke landing page titik php. Oke. Sekarang kita cek dari sini, dari login. Kita ulangi loginnya. Kita ulangi loginnya, ke 123 login. Nah, mana nih larinya? Oh, enggak masuk dia. Kita cek dulu di sini. Ini dia ngecek si sessionnya, tapi di login kita nggak buat sessionnya. Mana targetnya? Ini di target ya. Yang di targetnya di sini tidak ada menyimpan sessionnya. Session start. Oke, di sini session start. Kemudian sudah di sini nih harusnya si sessionnya itu harus dimasukkan di sini. Ntar kita lihat dulu, saya lupa session. Session in PHP. Oke, PHP session di sini ya di W3 School. Kita lihat nih, session itu adalah untuk mendaftarkan si variabel. Nah, ini ya $session. $session dia akan ngambil. Oke, sekarang di sini hidupnya dari session start ya. Hidupnya dari session start, kemudian dia akan dikenal di mana-mana. Nah, ini cara manggilnya $session. Untuk mendaftarkan session itu perintahnya $_session. Kemudian di sini sebut nama variabelnya. Nah, sama aja di sini ya. Berarti di sini tuh $_, $_session di sini username kan yang mau didaftarkan username-nya, kemudian sama dengan username-nya sama dengan $username. Oke. Nah, ini sudah didaftarkan ya supaya dikenali sama si dashboard ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita login lu ke 123. Nah, ini udah masuk ya. Masuk ke dalam dashboardnya. Ini dashboardnya. Nanti kita bisa rubah-rubah dashboardnya tergantung yang kita mau. Nah, sekarang kita mau logout. Logoutnya belum disediakan nih. Logout, nah tuh belum disediakan. Kita buat file logoutnya. Oke, minta aja deh biar cepat. Buatkan file logout.php. Nah, ini ya. Copy. Kemudian kita paste. Oke, location-nya ingat kemana larinya? Ke landing page. .php.
Oke, ini logout ya. Titik PHP. Nah, seperti ini. Sudah semua. Setelah sudah semua, nanti kita akan jalankan. Oke, ke sini. Ini dashboard ya. Ini tuh lihat file dashboard. Kita klik logout. Nah, logout balik lagi ke sini. Kalau login, klik sini. Lu ke lu ke 123. Nanti akan masuk sini. Ini adalah dashboardnya. Oke, seperti itu. Jadi ini adalah materi tentang login yang kita buat dengan menggunakan ChatGPT. Hasil ini nanti akan saya upload setelah kalian mencobanya. Nanti bisa dilihat pada GitHub ya, pada GitHub. Nanti filenya akan saya simpan di GitHub. Itu saja. Nanti kalian diharapkan bisa mencobanya. File yang dihasilkan dari pertemuan kita hari ini adalah ini ya. Ini di folder login. Nah, ini ada dashboard, landing page, loader, login, target, welcome, sama logout ya. Diharapkan semuanya mencobanya. Nanti kalau misalkan nggak bisa, nanti kalau misalkan ada pertemuan silahkan ditanyakan ya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.